pemilik usaha UMKM Mebel Prima Barokah. Tempatnya di depan Waduk Jati Barang sebelumnya. Dan ini tempatnya. Tanpa berlama-lama, mari kita Langsung ke tempatnya. Let's go. Assalamualaikum Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Jama Ahmad Mundarin, Mas. Masnya dengan siapa? Mas Muhammad Taskal Fahmi. Masnya siapa? Mas Mahardika Rifda. Jessica Chandre. Mbak yang satunya? Siti Duyani. Ya Mbak, gimana Mbak? Gimana Mbak? Mas ada keperluan apa? Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Wahid Hasim yang sedang mengerjakan tugas wawancara tentang pengelolaan usaha atau organisasi. Apakah sekarang waktunya sudah pas untuk mulai mengobrol, Pak? Siap, kalau saya selalu siap, Mas. Kapan udah siap toh? Baik. Demi dan kalian semua itu Baik, kami akan bertanya seputar perjalanan usaha Bapak, cara mengelola tim, tantangan yang dihadapi, dan inspirasi dari usaha ini. Mudah-mudahan dengan cerita dari Bapak, kami bisa mendapatkan wawasan yang berguna untuk tugas kami dan juga belajar lebih banyak tentang dunia usaha. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bisa diceritakan apa nama usaha Bapak dan bidang apa yang dijalankan saat ini? Oh iya, terima kasih Mbak. Nama usaha saya Prima Barokah, bergerak di bidang mebel, yaitu di Pansadaran Mbak. Di Pansadaran aku mulai buka usaha itu tahun 2018. Kalau ceritanya, wah ngeri Mbak. Jadi tersyok-syok ya. Dari pertama aku modal itu, karena pas pertama itu kan ibaratnya yes, lagi jatuh, bener-bener jatuh tuh Mbak. Aku dikasih modal itu dari orang tuaku Mbak. Orang tuaku almarhum, moga-moga sembar kuburi di sana. Atau dia ngasih modal aku 3 juta rupiah saat itu Mbak. Kasih modal 3 juta, terus saya bilang gini, Mak iki naik gue usaha apa Mak? Ya saya bilang gitu tau. Terus akhirnya aku ya terserah, karena aku duit cuma 3 juta ini. Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku punya teman. Ada teman itu buka-buka di YouTube, bilang gini, Pak gimana kalau kita usaha di pan? Oke siap, tapi aku nggak tahu di bidang itu ya, bilang gitu kan. Kalau di bidang kaya aku paham, tapi kalau di bidang di pan sadaran kurang paham. Terus akhirnya dengan modal 3 juta itu tak belikan kayu, tak belikan bahan-bahan dari Oscar, dari busa, itu akhirnya cukup. Dengan itu kita keliling Mbak. Awalnya keliling, saya tawar-tawarkan barang itu tak ke toko demi toko, pertama ditolak semua Mbak. Karena mungkin kita kan belum bisa membuktikan hasil itu kan. Lah, setelah itu kita akhirnya gini, Mas, Pak, tolong aku titip barang ini. Nanti setelah laku baru bayar, gitu aja gitu lah. Akhirnya berjalan sampai kira-kira 1 tahun. Alhamdulillah usaha Prima Barokah itu berdiri pesat Mbak. Jadi yang tadinya omset kita menawarkan, akhirnya per bulan itu bisa omset sekitar 50 unit per bulan lah. Terus setelah itu kita ketemu pabrik-pabrik kan, pabrik Ireland yang percaya ke kita tuh, akhirnya dia tuh per bulan bisa minta itu 100 unit per bulan. Itu pertama awalnya gitu. Ada yang mau bertanya lagi, monggo gitu Mbak. Baik, selanjutnya apa tujuan utama dari usaha ini? Ya tujuan utama yo pertama pasti untuk keluarga kan, untuk keluarga, biar anak bisa cukupi, istri bisa seneng lah, intinya kan ke situ toh. Ya buat diri sendiri, kalau kita punya usaha sendiri kan kita nggak tergantung ke orang gitu loh Mbak, intinya ke situ kan itu. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu usaha Bapak ini bentuknya itu formal atau santai aja gitu? Ya mau dikatakan formal ya formal, santai ya santai, intinya ya formal Mbak. Karena kita kan ada manajemen juga ya kan, ada hitungannya, ada yang hitung, ada tukang, terus gaji per minggu berapa itu kan ada hitungannya semua gitu kan, nah, gitu. Baik, selanjutnya bagaimana awal bikin visi, misi dan tujuan untuk usaha ini? Oh gitu. Jadi visi misinya kan kita kan saat itu benar-benar terpuruk Mbak. Kita kan benar-benar kondisi terpuruk toh. Dengan habis susah, kalau bisa kan terbilah terang gitu ya, gitu loh Mbak. Dan setelah itu aku dengan modal sedikit itu
kita awal gimana caranya bisa muter, gimana caranya bisa hidup kan, untuk menyambung hidup itu intinya, untuk keluarga lah intinya, seperti itu gitu. Baik, selanjutnya tugas-tugas di usaha ini biasanya dibagi gimana Pak? Apakah ada sistem tertentu? Oh gitu. Tugas kalau mengelolanya itu anak saya, yang mengelola anak saya, Mbak. Terus saya yang pertama memang yang bikin usaha ini saya, tapi untuk kedepannya sekarang dikelola sama anakku juga punya supir, punya karyawan, kalau nggak salah ya 3, kalau nggak 5, sama plus saya juga ikut terjun di perangkaannya gitu, bikin rangkanya tuh dari awalnya itu kan yang bisa menentukan model kan saya, Mbak. Jadi kan ini model ini saya yang menentukan saya gitu loh. Gitu. Baik. Selanjutnya teknologi seperti HP atau komputer biasanya dipakai buat bantu Bapak apa saja? Kalau HP itu ya jual secara online itu, Mbak, ya, di IG atau di mana itu ya itulah yang kayak gitu. Tapi saya nggak bisa, itu yang bisa anak saya karena aku gaptek toh. Aku punya HP cuma bisa buat WA tok, dan yang lain-lainnya nggak bisa, itu aja. Jadi pemasaran dia ke toko-toko, kalau HP yang dibuat online gitu aja, buat online gitu. Alhamdulillah ya masuk lah gitu dengan online itu gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipertanyakan sama rekan saya. Monggo, kalau bisa jawab tak jawab. Cara Bapak memimpin tim di sini tuh bagaimana sih? Seperti apa? Sebenarnya kita kalau dikatakan memimpin ya enggak sih, Mbak, ya. Jadi kita kerja secara kelompok lah. Jadi kita nggak ada kamu karyawan, kamu saya yang punya, enggak. Jadi kita kerja bareng, tim bersama lah. Kalau ada untungnya kita makan bareng, selain dari gaji mereka, kalau ada lebihnya pasti kita kasih lebih juga. Kalau ada pas kurang yo kadang gaji juga telat itu, Mbak, itu gitu. Baik, untuk selanjutnya gimana sih caranya ngontrol atau mantau usaha ini biar tetap jalan sesuai rencana tuh gimana ya, Pak? Kalau masalah ngontrol, aku setiap belanja kan belanja saya sendiri, Mbak. Pada awalnya aku kan punya karyawan untuk belanja, untuk apa, jadi kurang terkontrol. Akhirnya aku saat itu jatuh juga gitu loh. Sekarang masalah belanja, masalah keuangan yang ngurus anak saya sendiri gitu. Baik, biasanya Bapak pakai apa buat ngukur keberhasilan Bapak saat ini tuh? Kalau ngukur keberhasilan yo kita dari modal yang 3 juta sekarang udah bisa bangun warung ini, udah bisa beli mesin-mesin yang lumayan canggih, ada pembelah, ada pemotong, itu kan sekarang lengkap. Tadinya kan pertama manual semua itu, Mbak. Jadi kan kebergayanya di situ. Gitu. Selanjutnya kalau ada masalah atau nggak sesuai rencana itu apa yang Bapak lakukan? Kalau ada masalah nggak sesuai rencana pasti karyawan tak marahi, Mbak. Itu pasti toh. Kita sebagai penanggung jawab kan kalau ada salah aku minta tanggung jawab yang bikin. Kalau ini bikinanmu kok salah, kamu harus yang ngerevisi, kamu harus yang benerin. Masalah kerjanya sering borongan. Ketika kita terima beres, mereka pun juga mau menerima dengan kondisi seperti itu gitu loh. Di sini nilai-nilai aturan apa yang Bapak terapkan ke dalam karyawan atau tim? Nilai-nilai yang saya terapkan sekarang itu nyari kerja itu susah, Mas, saya selalu bilang gitu tuh. Apa yang kamu kerjakan sekarang tekuni gitu loh. Tekuni biarpun kamu pendidikannya kok 0, gajimu itu nggak kurang dari karyawan pabrik toh gitu toh. Karena mereka kerja borongan. Kalau kamu kerjanya giat ya dapat banyak. Kalau kamu kerjanya kelaletan ya pasti gak dapat duit, ya itu di situ, Pak. Selanjutnya akan dengan seperti saya, Ya, Pak. silakan. Jenis konflik seperti apa yang biasanya muncul di usaha ini? Kurang paham apa maksudnya? Kalau Jenis masalah apa aja yang muncul gitu, mungkin masalah kayak Iya. orderan rusak atau salah orderan gitu. Kalau jenis masalah itu biasanya kalau dikomplain itu nggak begitu sih, Mas. Masalahnya itu cuman taruhlah kita ngasih harga 1 unit depan itu 1 juta. Ada pengusaha lain yang masuk dengan harga yang kurang dari itu, tapi dengan kualitas yang sangat saya kurang memenuhi syarat lah gitu, Mbak. Jadi pertamanya toko-toko itu pada ikut milih yang murah kan. Yeah. Tapi akhirnya dengan kualitas dengan harga murah tapi kualitas yang kurang bagus, akhirnya kembali lagi ke kita.
itu ya. Selanjutnya, bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan dilakukan? Kalau itu aku nggak seleksi sih mas ya. Kalau itu memang tak ambil, itu anak itu kok nganggur, malah justru tak ambil. Jadi saya nggak seleksi karena kerjaan ini kan bisa dicontoh gitu loh. Dari yang nggak bisa sama sekali itu, kalau dia mau pasti bisa gitu. Intinya gitu. Jadi aku nggak seleksi. Kalau mereka yang nganggur itu malah justru tak ambil, tak suruh kerja gitu. Gitu. Selanjutnya, apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi dalam mengelola keuangan? Tantangan yang saya hadapi itu kan toko-toko itu kebanyakan tempo mas. Lah kalau udah waktunya tempo itu udah dibayar ya minta ampun susah ya mas, itu seperti itu. Kalau tempo barang masih ada sih, kita masih agak apa ya, ibaratnya agak maklum lah. Kalau yang jadi masalah itu kalau tempo nggak dibayar tapi barang udah nggak ada, itu mas yang sangat menjadi kendala kan. Itu kan sebenarnya barang laku tapi nggak dibayar, itu memang berarti kan sangat mereka lah yang kurang ibaratnya kurang apa ya, kurang bertanggung jawab kalau masalah pembayaran gitu intinya. Terus yang kayak itu pasti tak tinggal gitu. Selanjutnya, bagaimana fasilitas usaha ini dikelola? Fasilitasnya kita ada supir yang untuk ngirim, ada tempatnya, udah lengkap alat-alatnya gitu mas. Gitu. Jadi secara tempat, secara pemasaran udah bagus, udah lumayan lah gitu. Selanjutnya, apakah ada penggunaan teknologi tertentu untuk mendukung operasional? Kalau teknologi ya cuman itu HP itu toh buat online. Nah, kalau peralatan kan yo ada gergaji modern, belah modern, pemotong modern, cuman itu tok yang pakai kita kan yang namanya pertukangan kan cuma itu alatnya itu loh. Itu aja. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Apa saja tantangan terbesar yang pernah dihadapi usaha ini? Tantangan terbesar toh mas bagi saya itu dulu kan punya salah satu ya toh. Salah satu itu sistemnya kita kan sistem putus, jadi sales beli ke saya terus sales jual ke sana, jadi sistem putus namanya lah. Saat itu sales itu kisaran mungkin 150 juta di uang di sales itu. Dia itu sales itu mati Pak. Jadi kan kita kesusahan mau ngelatak kemana ya, akhirnya itu dengan itu yong akhirnya dengan duit itu habis bener-bener hilang karena kita mau minta pertanggungjawaban siapa. Kita kan nggak mungkin lagi ke tokonya karena kita berhubungan langsung dengan toko. Itu kesulitan yang pernah benar-benar saya alami karena jadi itu mulai dari awal lagi di situ gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana Bapak menghadapi perubahan baik dari lingkungan internal maupun eksternal? Kalau lingkungan kita kira nggak ada masalah ya, kita mau lembur sampai jam berapapun kita nggak ada masalah karena di wilayah mebel sini tuh tetangganya nggak ada. Itu kan jadi kita nyaman aja, fine aja gitu loh. Ya, cuman kita kan ngasih batas waktu ke karyawan, kalau lembur sampai malam kan kasihan juga, akhirnya kita kasih batas waktu paling jam 10 selesai gitu aja. Yang selanjutnya, apa peluang yang saat ini Bapak manfaatkan untuk mengembangkan usaha? Peluang ya kita harus gimana caranya ya, saat ini pokoknya harus harga itu bisa seminim mungkin tapi kualitas semaksimal mungkin, itu yang dicari sama toko-toko kayak gitu peluangnya. Jadi dengan seperti itu peluang kita pasti apa ya, caranya banyak lah toko-toko yang masuk lagi gitu seperti itu. Kalau kita pakai kualitas yang nol ya pasti hancur. Sekarang pengusaha mebel di Pansadaran itu mungkin ratusan, nggak bisa dihitung gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa yang menjadi kunci keberhasilan usaha ini hingga saat ini, Pak? Kunci keberhasilan yo kita harus sama karyawan baik, kita bisa mengservis karyawan kalau ada keluhan bisa langsung ngomong sama kita. Jadi nggak ada keterbatasan antara karyawan dengan saya gitu mas. Jadi ada karyawan keluhan ya saya tampung, saya ada keluhan saya langsung ngomong ke karyawan. Itu kuncinya di situ. Gitu.
Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan atau saran yang bisa Bapak berikan kepada mahasiswa tentang mengelola usaha atau organisasi? Pesan saya ke jenengan-jenengan itu Mbak, sekolahlah yang bener-bener apa ya caranya, bener tekunilah. Orang tua kalian untuk nyekolah kalian itu susah, bener susah banget sebenarnya dengan ekonomi sekarang tau. Anak yang masih bisa kuliah itu bener-bener beruntung sekarang. Masih banyak mereka-mereka yang pengen kuliah tapi kadang orang tuanya nggak ada, itu banyak, masih ribuan. Terus dengan Anda kan jadi sekarang jadi mahasiswa, berusahalah untuk apa ya namanya, untuk mencari bidang usaha sekecil apapun, karena kalau jenengan kuliah kok cuma tujuannya buat kerja, itu nol, nihil, itu pasti nanti ada apa akan kecewa. Jadi kuliah kalau bisa jangan untuk nyari kerja, tapi gimana caranya kita bisa bikin usaha seperti itu. Jadi itu motivasi dari saya untuk anak saya, untuk siapapun yang ketemu saya selalu bilang seperti itu. Kalau kuliah hanya untuk nyari kerja, pasti ada akan kecewa. Kalau kuliah jenengan untuk mencari pengalaman, terus kita bisa usaha sendiri, insya Allah pasti sukses. Itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan cerita-cerita inspiratif yang Bapak bagikan. Kami benar-benar belajar banyak dari pengalaman Bapak dalam menjalankan usaha mebel ini. Mulai dari cara mengelola, menghadapi tantangan, sama tips-tipsnya juga. Sekali lagi terima kasih Pak. Kami dulu. Semoga sehat selalu dan usaha Bapak semakin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari vlog kami, sampai jumpa kembali. Dadah.